Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Komalsar dari 10 MPLB 3. Saya hari ini akan menjelaskan sejarah Istana Sultan Ternate. Hari ini saya akan membahas tentang kedatangan Belanda, jatuhnya kesultanan, asal-usul kesultanan, struktur kesultanan, kedatangan Portugal, pengusiran Portugal, kedatangan Islam di Ternate, dan warisan peninggalan. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah bagian selatan, Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing kepala oleh seorang momole, kepala marga. Pada tahun 1257, Momole Chiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masyhur Malamo dari tahun 1257 hingga 1272. Semakin populernya kota Ternate, orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Pada masa awal, suku Ternate dipimpin oleh para Momole. Setelah membentuk kerajaan, pimpinan dipegang seorang raja yang disebut Kolano. Setelah Sultan ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Valaraha sebagai para penasihat. Kedatangan Islam di Ternate. Diperkirakan sejak awal berdirinya Kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Kolano marhum, penguasa Ternate, adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Kedatangan Portugal dan Perang Saudara. Peta terawal Kepulauan Maluku Utara karya seorang kartografer Belanda William Jan Blauw pada tahun 1630. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat kelak Sultan Dayalu dan Pangeran Abu Hayat kelak Sultan Abu Hayat II. Sementara Pangeran Taruwas menginginkan tahta bagi dirinya. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Taruwas didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Taruwas justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Pengusiran Portugal dari Ternate. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Hairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Hairun. Secara licik, Gubernur Portugal mengundang Sultan Hairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawal. Pembunuhan Sultan Hairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugal. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575 di bawah pimpinan Sultan Babulo. Sultan Babulo dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Setelah Sultan Babulo meninggal, kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate berhasil menahan Spanyol namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate pada tanggal 26 Juni 1607. Sejak awal hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate, di antaranya ada Pangeran Hidayat. Ia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dan menjual rempah-rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar. Beberapa Sultan Ternate berikut tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkeraman Belanda. Tahun 1914, Sultan Haji Muhammad Usman Shah menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah kekuasaannya. Bermula di awal Bengal di bawah pemimpinan Khairuddin Tomagola namun gagal. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Usia yang kini memasuki usia ke-750 tahun. Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. Warisan peninggalan Kesultanan Ternate berupa Kerajaan Ternate. Ada makam Sultan Babullah, Benteng Tahula dan Tore. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.